kita belajar sama-sama untuk menggali Alkitab sama-sama. Kenapa? Karena banyak banget nih, kayak saya sendiri, udah lama di gereja, udah lama tahu baca Alkitab. Cuman kadang kita nggak bisa mengerti apa sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan sama kita. Jadi tujuan kelas ini adalah untuk kita sama-sama menggali firman Tuhan. Bukan hanya cuma membaca dan mengerti, tapi kita juga menggali sampai bahasa aslinya, sampai juga apa sih makna yang sesungguhnya yang Tuhan mau sampaikan kepada teman-teman semua dan saya pribadi. Pendapat gue tentang kelas ini sih menyenangkan dan lebih jelas karena pengajarannya tuh sedikit berbeda. Jadi kita gali ayatnya per kata sampai kita bisa tahu bahasa Greek-nya. Mungkin kedengarannya rada ribet tapi sebenarnya simpel banget. Di sini diajarin ini artinya apa, kenapa kayak gini, dan itu tuh speaks to me langsung bahwa oh ternyata dengan kita tahu terjemahan aslinya tuh bisa tahu maknanya lebih dalam gitu. Terus impact-nya buat gue adalah gue jadi pengen belajar firman Tuhan dengan cara ini. Jadi akhirnya coba belajar dengan cara ini. Terus sudah belajar beberapa kitab yang artinya tuh akhirnya gue bisa ngerti lebih dalam gitu, dan lebih gampang untuk diterapin di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik juga untuk belajar dan lebih mengerti firman Tuhan, boleh ikutan gabung di kelas ini. Kesan dan pesannya ikut dalam Alkitab sama Edward ini senang sih, karena jadi lebih tahu lagi soal firman Tuhan. Karena aku sendiri tuh udah kayak Kristen dari lahir, cuman kayak nggak tahu, setiap baca tuh nggak tahu ini ayat tuh maksudnya apa. Dan kalau belajar di sini dengan cara ini, menggali dengan bahasa aslinya tuh jadi lebih gampang untuk ngerti, dan dampak pribadinya juga jadi lebih senang belajar karena setiap hari tuh kayak ada sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada diri aku kayak tadi gitu sih. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mendalami Alkitab, kelas ini kayaknya cocok buat. Kelas belajar Alkitab ini sudah berjalan kurang lebih 2,5 tahun di tempat ini, khususnya di gereja Mount Moriah yang ada di Kalideres. Jadi di sini kita bersama anak-anak muda yang lain, kita sama-sama menggali firman Tuhan. Kita mau menemukan misteri-misteri yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, generasi milenial ini. Kita udah ketemu dengan Edward, teman lengkapnya Edward Wijaja. Apa kabar dulu nih Edward? Baik semuanya. Ya, jadi kita sudah belajar kitab di kelasnya Edward ini kurang lebih hampir 2 tahun ya? Iya, hampir 2 tahun. Tapi kita penasaran, kita mau nanya-nanya dulu sama Edward tentang kelas yang dibentuk ini. Awal mulanya bagaimana sih tertarik untuk belajar Alkitab? Awal mulanya sih memang jujur berkata tertarik. Jadi awal mulanya saya ini memang jujur berkata dilahirkan dari keluarga Kristen. Orang tua memang dari dulu ngajarin baca Alkitab terus setiap pagi, baca terus. Cuma memang sampai satu waktu saya di waktu kuliah di Australia, di situ saya sendiri. Di situ ya seperti kebiasaan yang sudah dididik dari jauh-jauh sebelumnya, baca Alkitab. Cuma saya bertanya, kok baca Alkitab sama nggak baca sama aja ya? Kayak nggak ngerti-ngerti gitu loh. Ini baca ya udah malah jadi good bedtime story punya cerita gitu, kayak ngantuk sekali kalau baca Alkitab dan tidak ada maknanya yang lebih dalam, sekedar cuma tahu ceritanya seperti apa. Nah sampai satu waktu saya tuh bergumul. Kenapa? Hidup itu kayak rutinitas. Pagi bangun, ya baca Alkitab seperti biasa, habis itu mandi pergi breakfast, pergi ke kuliah, pulang bikin assignment, tidur, dan itu berulang-ulang seperti itu terus. Sampai satu waktu saya bilang, Tuhan saya udah capek. Kok sepertinya melakukan ritual ini tuh nggak ada faedahnya. Nah, terus Tuhan itu baik. Jadi melalui ibu saya, karena ibu saya cukup concern dengan saya waktu itu, dia menghubungi salah satu ibu juga yang ada di Australia yang benar-benar care, peduli sama anak-anak muda yang kayak saya. Dan dia waktu itu datang ke rumah,
Dia cuma bertanya satu hal, Edward, how's your devotion? Bagaimana renungan pagimu? Saya katakan, ya biasa aja, saya baca Alkitab, nggak ada bedanya seperti yang lain, dan saya nggak pernah putus kok. Terus dia bilang, no, how's your devotion? Katanya. Dia ulang lagi pertanyaan itu, saya bilang, ya my devotion is just devotion gitu loh. Apa yang salah? Dan dia bilang, do you want to know more about Jesus? Dia bilang. Saya bilang, ya oke, naking tulus sebagai anak kuliah yang lagi desperate, ya sudah, ayo. Gitu. Jadi pelan-pelan dari situ dia ajarin cara metode yang lebih daripada sekedar membaca Alkitab, yaitu menggali Alkitab. Dan menggali Alkitab ini membuat saya sebagai anak kuliah waktu itu merasa, wah ini sesuatu yang berbeda yang saya tidak pernah dapat dari waktu saya kecil. Dan situ perbedaannya kalau kita cuma menggali dan stop sampai situ, kembali akan satu waktu itu menjadi rutinitas lagi. Tapi di sini ada satu formula yang diajarkan, apapun yang kita dapat bukan masalah kuantitas ya. Jadi dia tidak mengajarkan, ayo baca satu pasal yang sehari atau enggak. Dia mengajarkan satu paragraf pendek. Fokus aja di situ katanya. Dan lakukanlah apa yang kamu dapatkan. Nah dari situlah mulai bertumbuh. Nggak bisa langsung instan ya. Saya butuh waktu kalau nggak salah sekitar 2 tahun saya di Australia. Menjelang pulang baru saya sadar dan baru jatuh cinta lebih dalam yang 2 tahun baru saya benar-benar merasakan iya ya, saya pentingnya ini menggali Alkitab. Jadi belajar Alkitabnya apakah setiap hari atau pas lagi dikasih tugas sama ibu yang ngajarin kamu atau gimana? Jujur berkata awal mulanya karena dikejar-kejar PR. Oh. Jadi memang PR juga. Jadi waktu perbincangan itu diajarkan, oke, saya akan datang lagi ya katanya minggu depan. Ya. Kita akan bahas apa yang telah kamu pelajari. Awal-awal saya bohong-bohong. Jadi waktu dia tanya, gimana apa yang kamu dapat? Pada saat itu baru saya mikir, apa yang harus saya katakan ya gitu. Karena memang dia sebagai anak muda pada saat itu, saya belum melihat ini sebuah kebutuhan buat saya. Ini hanya sebuah metode yang ya udah saya ikuti, nggak ada nothing wrong, nothing tulus juga. Berarti di awal-awalnya kamu udah merasa something wah juga ketika belajar Alkitab. Memang awal saya tertarik karena ini satu metode yang berbeda. Oh, oke. Tapi pada saat itu saya belum mempraktekkan apa yang saya dapatkan. Makanya jatuhnya seperti ya udah biasa aja. Nah tadi sempat singgung metode ya. Ya. Menarik sih, penasaran metode apa sih yang dipakai? Mungkin Ya sampai jatuh cinta ya dengan Alkitab. Teman-teman kita kan penasaran ya, metodenya ada. Ternyata ada loh metode. Nah kita nanti bentar lagi gali soal metodenya. Tapi mau nanya juga nih. Jadi setelah 2 tahun tertarik belajar Alkitab dan baru mulai lagi ya. Soalnya kan kelasnya Bible Study ini kan sudah 2 tahun juga ya terbentuk. Apakah setelah kamu balik ke Indonesia terus kamu tergerak untuk wah kayaknya aku mau bagikan metode ini kepada teman-teman yang mau belajar Alkitab atau tunggu beberapa waktu setelah itu munculnya pas kapan? Jadi memang jujur waktu pulang seperti orang biasa kalau kita suka sama sesuatu pasti kita nikmatin dulu. Ya. Nggak langsung sebarin sama orang. Jadi waktu saya pulang, baru saya sadar kenapa saya buang-buang 2 tahun waktu lama saya di Australia, tapi saya cuma dapat segini gitu. Saya malah menyesal pada saat itu. Kenapa saya tidak memaksimalkan waktu yang saya dapatkan untuk menggali lebih waktu di sana? Tapi Tuhan itu baik gitu. Jadi waktu saya pulang, saya mencoba mempraktekkan mulai dari hal yang paling simpel, apa yang telah saya dapatkan di Australia. Saya mulai sendiri, buat diri saya sendiri. Mulai dari menggali pelan-pelan dari buku gospel, karena buku gospel itu atau buku Injil itu dipercaya buku yang paling gampang dicerna. Karena seperti kita tahu itu isinya tentang Yesus, cerita-cerita yang sekitar familiar gitu. Jadi di situ saya belajar menggali. Sampai saya punya pertanyaan begini, Tuhan kayaknya nggak fair deh kalau Tuhan cuma kasih ilham atau wisdom kepada orang tertentu untuk bisa mempercayai kita. Saya juga mau dong, saya nyampein 2 seperti itu kepada Tuhan. Dan misteri saya juga bertanya kepada Tuhan, apakah memang Tuhan itu adil? Kalau beberapa orang doang boleh berkhotbah, yang bisa berkhotbah maksudnya. Saya juga mau dong kalau memang Tuhan kasih saya kesempatan seperti itu. Biasanya di gereja kan biasanya pendeta tua. Ya. Ini kok bisa orang muda untuk berkhotbah gitu. Betul, dan saya selalu bertanya sama Tuhan, apakah memang ada cara atau memang Tuhan cuma pilih nih si A ya kamu jadi pembicara, si B kamu jadi pembicara, yang lainnya dengerin aja deh, atau bagaimana? Itulah yang membuat saya berpikir dan bertanya sama Tuhan, apakah ada cara? Kalau ada, saya mau mengalami itu. Jadi mulai dari situ saya menggali dan saya mulai dapat buku catatan. Jadi setiap apa yang saya dapat saya coba catat dengan metode-metode yang udah diajarkan seperti itu. Dan dari sini setiap kali saya dapatkan sesuatu,
saya coba praktekin seperti yang diajarkan. Dan dari situ saya melihat, wow, pengalaman hidup saya berubah. Dan saya paling tersentuh pada saat orang sekitar saya bilang, kamu berubah ya? Berubah maksudnya ke hal yang lebih positif tentunya ya. Dulu kamu gampang sensitif, sekarang kok lebih bisa mengatasi. Kamu udah ngerasain dampaknya setelah belajar Alkitab. Iya, tanpa kita sadari sendiri Iya gitu. Dan dari situ saya lihat, wow, jangan-jangan inilah yang memang Tuhan sengaja mengajak kita menggali Alkitab ini untuk membentuk karakter kita, bukan untuk cuma sekedar knowledge di pikiran kita. Dan di situ saya bilang, inilah misteri yang selama saya tanyakan kepada Tuhan. Apakah Tuhan hanya memberikan wisdom atau hikmat kepada beberapa orang ataupun pilihan kamu yang menjadi pembicara? Jawabannya tidak. Dan saya melihat apa yang membuat seorang pembicara itu powerful. Apakah karena dia pintar menggali Alkitab? Saya rasa bukan itu, tapi pengalaman dia berjalan sama Yesus itu yang ya? powerful. Dan itu saya bilang, Tuhan, mulai saat ini saya jatuh cinta, saya mau lakukan itu, saya gak mau putus lakukan itu. Wow, berarti pertama-tama itu jadi kalau kita baca, kemudian kita ke diri kita dulu ya. Yes. Jadi ini menarik nih, dalam waktu metode, saya langsung share aja ya. Jadi ada metode yang diajarin. Jadi selama kita baca Alkitab, sebenarnya ada 3 pertanyaan dasar yang harus kita tanyakan. Yang pertama itu, what does it mean? What does it say? What does it say itu artinya kan apa yang dikatakan. Yang kedua adalah, what does it mean? Apa yang dimaksud oleh tulisan tersebut. Yang ketiga, what are the things that God wants to tell you today? Apa hal yang Tuhan mau sampaikan pada kamu pada hari itu? Berarti itu bersifatnya personal, bukan bersifatnya keluar. Dari 3 inilah nanti saya akan coba bantu kita sama-sama menggali supaya nanti kita bisa lebih gampang mengertinya simulasi ini. Ternyata seperti itu ya, karena selama itu kan pikirnya baca Alkitab ya karena cerita doang sih, ya nggak ada sesuatu yang kayak Tuhan bicara ini cerita ini untuk apa ya sebenarnya buat pribadi kita sendiri ya. Ternyata bukan hanya cuma cerita, tapi ada yang sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan. Dan juga yang hal menarik, saya ini orang detail. Saya ini orang yang suka memperhatikan hal yang detail. Jadi ada hal yang menarik yang membuat saya lebih tertarik lagi pada saat itu. Ada seorang pembicara membuat training tentang belajar Alkitab juga. Dia berkata gini, coba deh kita buka katanya Kejadian pasal ke-12 katanya. Dan dia bertanya, apa yang janggal di ayat 12? Dan pasal ke-12 ayat pertama. Dan saya coba buka, dan saya waktu itu juga Inggris saya pas-pasan, saya buka bahasa Indonesianya. Nah mungkin Saudara Yanti bisa bantu saya deh, buka bahasa Indonesianya Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1 ini menarik. Dan mungkin saudari kita bisa bantu buka yang bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, saya lagi pegang bahasa Inggris. Oke, coba kalau sudah dapat, saudara Yanti boleh tolong bantu saya baca. Kejadian 12 ayat 1. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan Allah berfirman kepada Abram, bla 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 bla. Kalau bahasa Inggrisnya saudari kita boleh tolong bantu saya nggak baca. Now the Lord hath said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will shew thee. Nah, ada yang beda nggak? Ada yang beda nggak dari bahasa Indonesia sama bahasa Inggris? Saya tidak berkata siapa mana yang benar mana yang salah. Cuman biasa dalam terjemahan ada yang keselin. Atau jadi bagus juga kalau kita compare ke bahasa Inggris ya. Tentu, karena memang aslinya kalau perjanjian lama kan ditulis dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Greka. Tentu kita nggak punya kapasitas untuk menggali sampai situ, untuk langsung membaca. Jadi biasanya yang dipercayai dari terjemahan aslinya, yang pertama diterjemahkan adalah bahasa Inggris yang King James Version. Nah, di King James Version itulah yang dipakai menjadi patokan dasar terjemahan yang lebih konkret dibandingkan terjemahan Indonesia, terjemahan baru, atau bahasa sehari-hari dan lain sebagainya. Jadi kali-kali Inggris. Disarankan kalau memang kita punya kemampuan untuk belajar bahasa Inggris, kenapa kita nggak pakai ilmu itu? Ya. Nah, kita balik lagi coba ya di Kejadian 12 ayat 1. Kalau bahasa Indonesianya dikatakan maka pergilah Abram. Maka berfirman Allah kepada Abram. Kalau bahasa Inggrisnya, and the Lord had said
to Abraham. Ya. Ada yang beda? Oh, berarti dibilangin dulu ya. Ada kata apa di situ yang beda? Ada. Say. Ada kata had, said. Iya. Kalau misalnya bahasa Inggris yang ngomong and the Lord said to Abraham, itu sama artinya kayak bahasa Indonesia, maka berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan now the Lord had said unto Abraham, artinya maka Allah mengulangi pernyataannya atau perintahnya kepada Abraham. Sudah pernah dikatakan sebelumnya. Dari sini saya langsung bilang, wow, kalau memang kita nggak hati-hati dalam membaca firman Tuhan, kita bisa kehilangan poin-poin penting. Berarti kenapa di sini penting? Saya selama ini berpikir dari saya kecil, Abraham itu orang yang paling suci. Saya nggak mungkin jadi Abraham lah, nggak pernah punya dosa. Ternyata dari ayat langsung ngomong pada saya, enggak, Abraham juga pernah salah kok. Abraham apa salahnya? Dia disuruh Allah sebelumnya kemana? Ke tanah Yang akan diberitahukan ya. No, sebelumnya Allah sudah pernah kasih tahu. Oke, jadi waktu itu Abraham disuruh pergi ke suatu tanah yang nanti boleh coba PR. Paling pada saat itu karena dia terlalu enak di satu kota, berhentilah di situ, namanya Haran. Kalau kita balik ke Kejadian 11 ayat 32, dikatakan bahasa Indonesianya Umur Tera ada 250 tahun. Lalu dia mati di Haran. Yes. Dia mati di Haran, orang tuanya si Abraham, bapaknya Abraham. Tujuan utamanya Abraham bukan ke Haran, tapi dia berhenti di Haran. Tapi Tuhan suruh dia kemana? Coba lihat ayat ke-31, kita mundur. Lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Oke. Ada yang lucu ya? Apa Allah sudah berfirman sama Abraham dulu, kamu harus pergi ke Kanaan, ending goal kamu Kanaan. Tapi karena ayahnya meninggal, yaitu Terah di Haran, Abraham nggak sengaja atau tanpa dia sadari dia berhenti di Haran. Makanya di Kejadian 12:1 Allah mengulangi firman-Nya kepada Abraham, kamu harus ke Kanaan, bukan ke Haran. Berarti di sini juga sebenarnya menolak saya pribadi. Kenapa? Edward, kamu harusnya pergi ke satu tujuan yang ini, tapi kamu kemana aja selama ini? Nah, dan hal itulah yang membuat saya berpikir, kalau begitu banyak banget hal-hal yang Tuhan mau ceritain sama saya atau ajarin sama saya setiap harinya. Ini baru satu ayat. Apalagi di Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu itu panjang sekali. Dan dalam Tapi aku mau nanya deh, gimana kamu bisa dapatin ketika kamu bilang kan ini sepertinya Tuhan juga berbicara pada saya. Gimana kamu bisa dapat the point, wah ini kena banget nih ke aku nih. Karena kadang-kadang kan ya it's just like a verse gitu loh, ini kayak ayat biasa aja. Gimana kamu bisa dapetin that kind of thoughts gitu loh. Oke, kembali kita harus balik ke 3 pertanyaan tadi sebelum kita baca Alkitab. Tentu dalam membaca Alkitab kita pasti harus berdoa dulu. Karena tanpa doa kita tidak akan bisa mengerti firman Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kita hikmat untuk supaya kita bisa mengerti firman-Nya. Setelah kita berdoa, kita harus tanyakan 3 hal itu sebelum kita memulai membaca Alkitab. Apa yang dikatakan? Apa maksudnya? Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya pada hari ini? 3 pertanyaan. Dari ayat ini ya. Ya, jadi setiap kita membaca, kita harus tujuannya Alkitabnya seperti cermin. Kita membaca, kita melihat diri kita. Dan itulah yang membuat saya menganggap ini suatu hal yang personal. Jadi ketika kita mau menggali, kita harus lihat dulu ini kita mau ngambil sesuatu nggak dari ayat ini, gitu kan? Karena tujuan Alkitab adalah untuk mengajar, untuk memperbaiki kesalahan dan lain sebagainya. Tujuannya untuk kita. Jadi ini sebenarnya satu poin yang penting juga, bahwa selalu banyak orang mengutip Alkitab untuk menyerang orang lain. Banyak banget di sosial media, teman-teman mungkin sering lihat orang sok suci pakai kutipan ayat dan untuk menyerang satu sama lain. Tapi di sini Alkitab sebenarnya tujuannya satu, untuk mengoreksi diri kita sendiri. Barulah otomatis kalau kita sudah diubahkan hidupnya,
tentu yang keluar dari diri kita adalah hal lebih positif yang bisa membangun orang lain. Lanjut. Nah, untuk itu saya waktu itu mulai dari buku Yohanes. Oh, Ini buku Yohanes ini menarik. Kenapa Yohanes? Yohanes itu kan dipercaya sebagai murid Yesus yang paling muda. Dan mentalitas itu mirip seperti anak muda. Kalau Matius pemungut cukai, kalau Markus juga murid, kalau Lukas dari sisi dokter, kalau Yohanes memang dari sisi murid Yesus yang paling muda. Jadi itu menarik sekali. Dan buku Gospel ini sangat gampang untuk dicerna atau dibaca sebenarnya. Sama kita, anak milenial. Jadi kalau mau mulai, bisa mulai dari buku Yohanes. Nah, kita coba aja ya. Nah, dalam pembacaan kita kemarin tadi ada 3 pertanyaan yang kita harus tanyakan. Yang pertama, apa itu? Apa yang dikatakan? Yang kedua adalah apa maksudnya? Yang ketiga baru apa yang Tuhan mau katakan pada saya pada hari ini. Nah, dengan 3 dasar ini kita coba simulasi. Tapi sebelumnya, biasanya nih, kalau kita buka pasal, lihat ini udah JPR duluan. Iya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, Yohanes itu pasal 1 ayat 1 sampai berapa? Sampai 18. Itu yang ada subjudulnya sampai ayat 18. Ya. Tetapi kembali Alkitab, dalam belajar Alkitab bukan ngomong quantity, bukan ngomongin seberapa banyak kita baca, tapi kualitas. Nah, ini ada hal yang menarik. Khususnya di bahasa Indonesia sayangnya tidak ada pembagian yang lebih jelas dibandingkan Alkitab bahasa Inggris sebenarnya. Ataupun batasannya. Yes, ataupun di Alkitab yang ada di HP kita. Iya. Di situ ada di situ kelihatan. Jadi kalau misalnya nanti bisa di zoom kameranya ya. Kalau dalam bahasa Inggris, khususnya di buku Alkitab Indonesia dari kita, di situ jelas tuh. Dari ayat 1 sampai ayat kelima itu warnanya sama. Yang 6 sudah bold lagi. Oh, oke. Artinya apa? Itu adalah penanda satu paragraf. Kalau dalam bahasa Indonesia, kesannya pasal 1 ayat 1 sampai 18 straight, satu paragraf. Ternyata sebenarnya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Kalau lihat lebih dalam, Yohanes 1 itu dimulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Itu adalah satu paragraf. Terus ayat 6 sampai ayat 13 satu paragraf. Oh, oke. 14 sampai 18. Berarti pasal 1 aja terbagi menjadi 3 bagian. Dan biasanya satu paragraf minimum mengandung satu poin penting atau satu prinsip yang bisa kita ambil buat diri kita. Wow. Berarti sebenarnya nggak mesti kayak satu pasal kita habisin, tetapi kita bisa mulai dari beberapa ayat ya. Yes. Gak salah sih kalau memang ada orang ikut program yang membaca Alkitab terus untuk supaya 1 tahun selesai. Itu nggak salah. Cuman kalau mana mau menggali Alkitab, kita tidak dianjurkan untuk lebih sepanjang itu. Kenapa? Mau selesai beberapa lama menggalinya gitu. Ya, karena kita mau ngomong kualitas bukan kuantitas. Oke, kita coba ya simulasi ya. Karena Yohanes 1 ayat 1 dibaginya ayat 1 sampai 5, kita fokus ayat 1 sampai 5 dulu. Oke. Karena ini satu paragraf, ya. Oke. Mungkin saudari Dita bisa bantu Bahasa Inggris ya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sampai 5. Oh, okay. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the light was the light of man. And the light shineth in the darkness, and the darkness comprehended it not. Oke. Mungkin saudari ini bisa bantu yang bahasa Indonesia ya, supaya teman-teman juga bisa ngikutin ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Oke, jadi dalam menggali Alkitab ada 2 approach. Yang satu adalah simple approach, yang kedua adalah menggali Alkitab. Biasanya simple approach itu nggak salah, tapi kita hanya bisa mendapatkan garis besar apa yang dikatakan oleh paragraf ini. Kita mulai dari simple approach dulu deh, mungkin yang biasa lakukan ya. Dari ayat 1 sampai 5, untuk simple approach dengan prinsip yang sama, pertanyaan pertama adalah what does it say? Apa yang dikatakan?
untuk mendapatkan jawaban dari what does it say, kita berusaha coba seolah-olah kita mau cerita sama anak-anak kecil. Jadi apa yang kita baca, kita coba mengganti kata-katanya yang lebih sederhana supaya seolah-olah kita ngajar sama anak kecil yang nggak punya kosakata yang terlalu ribet. Nah, coba deh, kalau kita lihat ayat ini, gimana kita sederhanakan untuk kepada kalau kita mau ceritain sama anak kecil. Kan nggak mungkin kan kita bilang pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah. Ya. Anak-anak kecil, hah? Apa itu katanya? Nah, coba kita lihat dalam Megale Alkitab what does it say? Di situ juga dianjurkan untuk mencari kata kunci. Biasanya orang melihat saya nggak ngerti nih apa sih dimaksud. Nah, untuk tahu konteksnya tentang apa, cari kata kunci. Kata kunci itu adalah kata yang cenderung sering diulang berkali-kali. Nah, coba lebih gampang ya harusnya ya. Dari Yohanes 1-5, ada kata apa yang diulang? Firman. Yes. Firman. Oke, kalau masih bisa word ya. Ada kata apa lagi? Dia itu siapa? Allah. Sudah jelas jangan kita ngomong. Siapa lagi? Ada firman, ada Allah. Terang ya. Ada terang. Ada apa lagi? Ada terang, ada apa lagi? Ada hidup. Oh yes. Ayat 4. He was life and the life was the light of man. Oke. Coba kita lihat. Ada kata firman, ada Allah, ada terang, dan hidup. Nah, kalau begitu kita cari korelasi atau hubungannya dari kata-kata ini yang dimaksud dari firman. Sebenarnya Alkitab ini cenderung menjelaskan jawaban itu sendiri. Coba kita lihat dari ayat pertama aja. Kalau ada kata kunci firman, ada Allah, ada terang, ada hidup. Coba kita lihat di ayat pertama. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu Bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Oke, lebih gampang kan kalau kita ajarin sama anak. Firman itu Allah loh. Iya. Oke? Itu satu. Tadi berarti kita dari kata kunci sudah menemukan satu fakta bahwa firman itu adalah Allah. Oke. Terus apalagi korelasi yang bisa kita lihat dari ayat selanjutnya? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ingat kata kuncinya. Tadi ada firman, ada Allah, ada terang, ada hidup. Apa hubungannya sama kata kunci itu lagi? Di ayat 4. Di dalam dia Ada hidup. ada hidup. Dan hidup itu adalah Allah. Oke. Berarti kalau firman adalah Allah dan Allah adalah hidup dan hidup itu sama dengan terang, berarti kalau dalam matematika ada ekuasi nih, ada satu equation itu ya. Allah itu terang. Allah itu terang, ya Allah itu juga hidup. Firman sama dengan Allah, sama dengan terang, sama dengan hidup. Berarti kalau mau cari Allah melalui firman, mau dapat firman bisa mendapatkan terang. Bisa dapat hidup. Dan hidup yang sempurna berasal dari terang dan yang bisa dapatkan melalui firman. Itu adalah simple approach. Dan berarti kita juga harus mikir dong ya. Maksudnya kan somehow kayaknya kita ngelihatnya ini complicated gitu loh. Oh, iya. Memang benar-benar harus fokus ya. Tapi ini menarik loh. Iya. Jadi menarik, jadi nggak sekedar. Makanya saya sarankan untuk dicatat, karena kalau kita nggak catat, kita tidak mungkin bisa menvisual terlalu banyak hal-hal yang banyak gitu. Karena ini baru perikop 1-5. Kalau kita nanti ada beberapa case-nya, memang ayat 1 sampai 10, 1 sampai 15 ada saja paragraf yang memang panjang. Namun kalau kita nggak catat, bagaimana kita bisa ingat? Ya kan? Jadi yang dicatat itu yang tadi kata kunci. Yes. Makanya kita lihat approach yang pertama ya. Kan tadi what does it say? Ya. Apa yang dikatakan? Tentu kita bisa kasih tahu anak-anak lebih gampang kan? Firman itu Allah. Allah itu adalah hidup. Hidup itu adalah terang. Jadi bla 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 bla. Lebih gampang. Itu first approach. Dan first approach itu seolah-olah lebih langsung lompat dari what does it mean kepada what does it say kepada what does it mean. Dari apa yang dikatakan menjadi apa maksudnya. Kan kita tadi langsung tahu kan? Langsung dapat maknanya bahwa kalau memang firman itu adalah Allah, Allah itu adalah terang, terang itu adalah hidup. Berarti kita tinggal putar-putar nih. Kita mau cari Tuhan melalui firman. Kita mau mencari terang melalui Allah, yaitu dari
firman, putar di situ. Ya. Itu sudah mendapat what does it mean. Nah, tapi biasa orang menulis sampai situ. Ya. Iya sih. Habis itu udah, that's good, saya mendapatkan ilmu baru. Tapi di sini ada yang lupa. What are the things that God wants to tell me Nah today? itu yang Aplikasinya. Apa hal yang Tuhan mau sampaikan kepada teman-teman semua sama saya pada hari ini? Nah, ini yang dikatakan namanya aplikasi. Jadi banyak nih, saya mendapat ini. Terus ya udah, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Nah, Amin. kalau gitu udah ya. kayak gitu, gimana ngeliat aplikasinya, Ed? Nah, kita akan masuk situ nanti waktu kita gali second approach. Karena dari second approach lebih gampang lagi untuk menemukan aplikasi. First approach hanya seperti kita men-summarize atau seperti merangkumkan ini cerita tentang apa. Tapi kalau dari second approach, yang kita akan coba menggali Alkitab, kita akan menemukan fakta-fakta yang bisa membantu kita mendorong kita pada aplikasi yang lebih rinci lagi. Nah, kita coba ya. Oke. Second approach, ini yang lebih membutuhkan effort lebih dan butuh catatan. Nah, kembali dalam first approach kita cuma men-summarize semuanya jadi satu. Second approach kita gali. Berarti kalau gali bukan sekali 5 pasal, tapi ayat per ayat. Berarti kita ayat 1 kita gali, ayat 2 kita gali, ayat 3 kita gali, ayat 4 kita gali, ayat 5 kita gali. Dan setiap ayat bisa ambil satu prinsip. Oh, oke. Oke, kita coba mulai dari ayat pertama. Satu orang tolong baca. pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, dalam menggali Alkitab kita dianjurkan untuk bertanya atau melontarkan potential questions, pertanyaan apapun yang kita rasa relevan dalam ayat ini. Itu untuk mendapatkan what does it say. Oke. Oke. Nah, dalam second approach ini atau dalam menggali Alkitab, dianjurkan kita untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan sebelum kita menggali lebih dalam. Kita akan mulai, bedanya second approach dan first approach. Kalau first approach tadi, kita hanya merangkumkan semuanya, mendapatkan satu prinsip, udah. Tapi kalau second approach, kita akan menggali ayat per ayat loh. Nah, di sini lebih menarik. Disinilah yang bikin saya jatuh tinta sebenarnya. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 1 saja. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Kira-kira kalau baca gini, tentu pada bingung kan? Ya tentu yang beberapa juga yang belum pernah baca Alkitab ataupun pertama kali baca Alkitab, pasti banyak pertanyaan dari sini. Kira-kira apa sih pertanyaan yang saya kita lontarkan? Firman itu apa? Oke, apa itu firman? Ya. Oke, Pada mulanya ini sejak kapan? kapan ya? Pada mulai ini apa yang dimaksud ya? Oke, pertanyaan apa lagi? Siapa itu Allah? Ya, pada itu Allah. Kan Allah banyak ya, orang konotasi Allah tuh bermacam-macam gitu. Dan kita mau tahu ini Allahnya yang siapa. Nah udah, kita coba sampai situ, kita ambil 3 pertanyaan dulu deh. Oke. Ya untuk kita gali. Nah dari pertanyaan ini barulah kita explore. Kita sudah nanya, kita harus cari dong jawabannya, bukan cuma nanya doang. Ya. Itulah masuk ke tahap 2. What does it mean? Apa yang dimaksud? Nah tadi pertanyaan pertama apa tadi saudara Yanti? Firman itu apa? Apa itu? Apa itu firman? Nah inilah hal yang menarik. Di sini kita harus masuk ke bahasa aslinya atau bahasa Greka-nya. Nah, kebetulan kita ini sudah hidup di era teknologi. Ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung yang bisa di-download secara gratis di smartphone kita. Salah satunya, saya juga nggak dibayar dengan aplikasi ini, bisa pakai namanya Blue Letter Bible. Itu banyak banget Bible scholar atau orang-orang yang mendalami Alkitab menggunakan aplikasi ini. Ada juga yang mungkin teman tahu yang dia lebih aplikasi yang mirip. Dia juga dari bahasa Greka. iSword kalau nggak salah dia punya aplikasi. iSword ya. Nah, kalau saya sendiri personal memakai Blue Letter Bible karena saya rasa ini lebih paling gampang, user interface-nya juga nggak susah. Jadi mungkin teman-teman di rumah sambil bisa di-pause dulu videonya, bisa download dulu supaya bisa ngikutin kita punya pembahasan ya. Nah, ya udah download. Kita coba gali ya dari Blue Letter Bible ya. Kita coba lihat di sini. Kita mau cari tahu tadi apa sih firman, ya kan? Firman yang dimaksud itu apa? Coba dibuka deh di aplikasinya Blue Letter Bible di Yohanes 1 ayat 1, terus diklik, terus pencetnya interlinear atau concordance. Yes, di situ keluar tuh. Nah kita tadi mau bahas tentang kata
firman atau word bahasa Inggrisnya. Ya. Bisa diketik, lalu diklik, kita lihat apa arti kata word, yaitu logos. Yes. Logos itu apa sih? Of speech. Oke, A word uttered by a living voice. oke. Embodies a conception of a Nah, ini lagi ya. or idea. Kalau kita baca semuanya mungkin pusing. Kita Ya. hanya mengambil apa yang relevan dengan ayat ini. Oke. Sekarang kita mau cari tentang word, Hmm. firman. Nah, di situ dikatakan The saying of God. the saying of God. Ya. Berarti firman yang dimaksudkan di Yohanes 1 ayat 1 adalah perkataan Allah. Apalagi maksudnya selain perkataan Allah? Decree, mandate, or order Oke, firman Allah sama aja. Apalagi? of the moral precepts. Ada kata doktrin di situ. Iya, Oh, doktrin. Ya, jadi banyak orang bertanya, bagaimana saya tahu doktrin Allah? Ya dari firman. Firman Allah itu adalah doktrin. Oke? Dan dikatakan adalah juga, Ini di bawahnya ya, ke bawahnya Yes, bisa dilihat scroll ya. sampai bawah. Panjang Itu itu banyak ya. banget loh. dan bukan cuma doktrin, ada juga kata teaching di situ. Iya, Ya, doktrin. teaching. Berarti pengajaran, teaching itu adalah pengajaran. Jadi bukan cuma sekedar kata-kata atau firman Allah, bukan cuma doktrin ataupun pengajaran. Dan kalau di dalam Yohanes sendiri dikatakan yang saudari kita tadi ngomong, word itu refer kepada apa? Personal wisdom and power in union with God, creation, government or rule of the universe, or salvation and others done by Jesus. Semua ada di letter Bible kan? Ternyata ketika kita baca bahasa Greek-nya ini lebih dalam banget ya, lebih paham gitu Ya. artinya ya. Betul. Jadi sekarang kita dari sini bisa langsung dapat pertanyaan kita. Apa itu firman? Firman adalah apapun Allah. yang dikatakan oleh Allah, itu firman. Bagaimana dengan doktrin yang kita diajarkan doktrin? Doktrin adalah firman Allah juga. Pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh pendeta, oleh guru-guru di gereja semacam itu juga adalah firman Allah. Apalagi tentang firman? Firman juga dikatakan tadi adalah words written by prophets. Tulisan-tulisan yang ditulis oleh nabi. Artinya kalau kita juga melihat ada tulisan buku-buku yang ditulis oleh seorang nabi, itu juga termasuk adalah firman Allah. Itu tentang firman. Nah, kata firman aja deh, kita sebenarnya sudah bisa ambil aplikasi. Kan kita tadi lihat firman itu berarti bermacam-macam, bukan cuma Alkitab doang firman itu. Ya. Berarti gimana cara kita ambil aplikasi? Aplikasi itu adalah satu hal yang kita bisa terapkan dalam hidup kita. Contoh saya baca ini, saya langsung bilang, berarti selama ini saya mengabaikan firman Allah. Selama ini saya tidak menganggap Alkitabnya serius. Yang mana saya tahu sekarang bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Berarti apa yang saya lakukan dalam diri saya? Apa yang Tuhan mengatakan kepada saya pada hari ini? Tuhan, mulai besok pagi sebelum saya memulai aktivitas saya ingin membaca firman Tuhan mulai dari buku Yohanes 1 ayat 1. Itulah aplikasi saya. Beda nggak kalau sama aplikasi saya? Tuhan, mulai dari besok saya mau baca Alkitab. Itu datang dari hati sih. Banyak orang bilang kayak gitu loh aplikasinya. Oke lah, kalau gitu saya mau baca Alkitab mulai besok. Nah, cuma dalam menggali Alkitab, kita dianjurkan untuk mengambil smart application, bukan aplikasi doang. Apa sih bedanya? Smart application ini adalah akronim. S-nya adalah specific, Oke. M-nya adalah measurable, A-nya adalah achievable, R-nya adalah relevant atau realistic, T-nya adalah time based atau time frame. Berarti, jadi smart application ini nggak sembarangan aplikasi yang bisa kita bikin. Sekarang kalau saya bilang kita mendapat hal yang sama tadi ya, terus saya punya aplikasi kita saya bilang saya mulai besok mau belajar Alkitab deh. Itu smart atau enggak? Nggak, ini spesifik sih ya. Nggak spesifik karena kita nggak tahu Alkitab tuh ada kejadian sampai wahyu. Ya. Yang mana? Measurable, terukur nggak? Kalau kita nggak kasih tahu mau belajar yang mana? Nggak mungkin kan satu orang bisa menyelesaikan Alkitab kejadian sampai wahyu sehari, nggak mungkin. Kita mendingan set
mulai besok saya mau belajar Alkitab, mirip kan? Ya. Mulai besok pagi, nah ada akhirnya saya mau belajar Alkitab mulai dari buku Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Spesifik Dan achievable ya. Jadi dan nggak terukur. tinggi-tinggi banget Yes. gitu loh buat aplikasi. Achievable, sangat Ya. achievable, realistik ya. Realistik. Antara relevan dan Ya. dirasa. Tapi ada yang lupa, yang terakhir ada T-nya, time Time frame. frame. Banyak orang juga mulai, Iya, benar. saya mau membaca, saya mau menggali Alkitab dari Kejadian atau let's say Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Tapi kapan? Iya. Bisa besok, bisa lusa, bisa ntar malam, bisa tahun depan. Dan di sini kita harus masuk ke elemen itu, time frame. Kalau saya sekarang ngomongnya begitu, berarti mulai besok pagi jam 5. Sebelum saya memulai aktivitas saya atau jam bangun saya mau membuka Alkitab saya mulai dari buku Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 saja. Nah, habis kita bahas tadi kata firman, tadi kita juga tanya, apa itu? Atau kapan itu pada mulainya? Yes. Nah, di sini menarik kan? Banyak orang tanya, ini ngomong tentang apa sih? Nah, dalam Bajai Gali Alkitab juga, menarik Alkitab itu tidak pernah tumpang tindih. Selalu ada hubungannya satu sama lainnya. Dan coba ingat, hampir semua yang pernah baca Alkitab pasti pernah mendengar atau membaca kata yang sama. Kalau dalam bahasa Inggrisnya katanya In the beginning. in the beginning. Kapan ya? Atau di mana sih ditulis kata in the beginning di Alkitab? Jadi sampai satu. Yes, satu orang kalau baca Kejadian 1:1. Pada mulanya alam ciptaan langit. Gak usah dimulai, masih pada ingat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dikatakan in the beginning was the word bahasa Inggrisnya, atau pada mulanya adalah firman. Berarti kalau in the beginning itu adalah waktu penciptaan. Ya berarti waktunya pas pertama kali dunia diciptakan. ya firman itu juga berarti ada. apapun yang terjadi di penciptaan, deskripsinya sama dengan yang ada di buku Yohanes 1:1. Kalau misalnya, karena di Kejadian 1:1 ada kata firman juga loh. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan cara Sedangkan apa? firman itu adalah Allah juga. Firman itu adalah Allah. Nah, ini menarik. Ya, sama. Berarti ada korelasi yang sangat dahsyat Kejadian 1:1 sama Yohanes 1:1. Nah, ini mungkin lebih gampang dibahas nanti di ayat kedua. Tapi kita coba lagi lanjut ke kata yang tadi kita gali. Siapa itu? Allah. Nah, Ya. kalau dalam bahasa Grekanya kata Allah di Yohanes 1 ayat 1 itu apa ya? Theos. Theos. Wah, ini kayak kata baru ya. Biasanya kita tahu Allah dengan bahasa apa sih? Bahasa lainnya? Enggak. Yahweh, ya kan? Yahweh. Yahweh, Elohim, Jehovah. Ya. Tapi kali baru saya juga baru dengar waktu kali ini. Hmm. Kok dikatakan Theos ya? Theos itu apa sih? Apa arti kata Theos? Di sini the Godhead, bisa juga Trinity. Ada menarik tuh. Hmm. Katanya God-nya Trinity. Dan di situ disebutkan Trinity-nya apa? God the Father, Christ, dan Holy Spirit. Berarti ada Allah Bapa, ada Yesus Kristus sebagai anak, dan Roh Roh Kudus. Kudus. Nah, ini menarik nih. Dikatakan di Yohanes 1:1, Allah yang dimaksud di sini adalah Allah yang Theos. Allah yang Trinitas, seperti Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tadi kita juga udah bahas kan, in the beginning itu kejadiannya sama dengan Yohanes 1:1. Ya. Coba kita lihat di Kejadian 1:1 lagi kan. In the beginning, God created the heaven and the earth. Nah, saya mau nanya nih, kata God-nya sama nggak sih sebenarnya? Kan dibilang Yohanes 1:1 sama Kejadian 1:1. Cuma apakah Allahnya sama? Coba deh dibuka Kejadian 1 ayat 1 dan buka kata God. Apakah Theos dikatakan di situ? Elohim. Elohim loh. Beda ya. Apa sih bedanya Elohim sama Theos? Kalau Theos tadi Trinity, ya, Trinitas. Sedangkan Elohim. yang di Kejadian 1:1 rulers, judges, divine ones, angels, gods. Terus scroll, lihat. Jadi kita nggak perlu baca semuanya, cari yang relevan. Ada kata true God di situ. Ini ada yang menarik. Kenapa harus spesifik dikatakan true God? Kalau true God artinya Allah yang benar. Nah, ini menarik. Kejadian 1:1 waktu penciptaan dikatakan
yang menciptakan adalah Allah yang benar. Yohanes 1:1 mengatakan bahwa Allah yang dimaksud di Yohanes 1:1 adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti kalau Yohanes 1:1 Allah itu sama dengan Kejadian 1:1, berarti a true God is a God of yang punya ciri-ciri Trinity. Benar kan? Berarti dikatakan Kejadian 1:1 Allah yang benar adalah Allah yang punya karakteristik Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menarik ya? Menarik. Jadi ini satu hal kalau kita gali baru kita bisa dapetin. Kalau tadi kita pakai first approach itu nggak kelihatan kali ya. Iya, cuman Tuhan aja atau Allah aja. Gitu. Nah sampai sini dulu nih. Kira-kira ada yang bingung nggak atau yang bisa ngikutin nggak gitu? Ngikutin menarik banget ya. Menarik, cuman agak bingungnya itu pas kalau nyari yang ininya pas artinya. Oke. Jadi Nah, untuk itu kan dia banyak tuh artinya tuh. Nah untuk yang bisa koneksinya itu ya agak ada. Nah, kembali waktu kita tentu ini kan namanya concordance ini adalah mengambil artinya sebanyak mungkin dari bahasa aslinya. Nggak semuanya relevan dengan itu. Tapi kita harus memang butuh personal wisdom atau minta untuk nikmat. Karena dalam hal ini kita juga nggak boleh buru-buru. Kita harus baca satu-satu mana sih yang cocok, mana yang tepat dengan prinsip tersebut atau dengan firman tersebut. Nah, dari situlah by practice juga atau dengan kebiasaan kita nanti akan lebih gampang, lebih mudah menelaah juga apa sih yang cocok dari setiap arti ini. Sangat menarik. Jadi sangat direkomend banget untuk kita cari bahasa Grikanya. Yep. Supaya benar-benar paham ya. Ya. Arti. Apalagi kalau bahasa Indonesia doang, itu kayaknya kalau masih King James saja kita bisa dapat pengertian yang lebih dalam lagi. Yes. Ditambah lagi dengan bahasa Grikanya ya. Ya. Agak komplit. Jadi Ya. kita gak mempermasalahkan terjemahan. Pasti Tuhan memberkati mereka dan memberikan hikmat khusus kepada mereka yang menerjemahkan Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Namun memang kadang-kadang terjemahan namanya bahasa, ada istilah-istilah yang tidak ada di Indonesia ataupun ada di bahasa Inggris dan sebaliknya. Apalagi khususnya kayak buku Mazmur, Amsal itu kiasan-kiasan. Begitu banyak puisi-puisi. Puisi itu susah loh untuk diterjemahkan. Jadi kalau memang kita bisa mengambil dari bahasa yang lebih aslinya atau bahasa originnya, itu jauh lebih membantu kita mengerti lebih dalam daripada firman Tuhan itu. Saya nggak mungkin bantu membahas sampai ayat 5 pada hari ini. Itu kita bisa panjang sekali karena dari sini sebenarnya kalau memang kita mau dalam tanda kutip khotbah, satu ayat itu bisa loh. Tadi kita dapat banyak banget loh faktanya. Mulai dari penciptaan, nyambungnya sama ini, mulai dari firman itu apa, Allah yang benar itu yang mana, ini semua bisa terjawab dalam satu ayat saja. Ini jelas banget sih. Bayangin kalau nanti kita membahas sampai ayat 5, begitu banyak hal-hal yang Tuhan membuka sama kita untuk membantu kita memperbaiki karakter kita. Nah, kalau misalnya kan tadi kita udah ke ayat 2. Yes. Kira-kira gimana aplikasi apa? Ini udah what does it mean-nya udah ya? Yes, udah. Sekarang aplikasi apa yang kemungkinan muncul nih buat masing-masing kita? Kalau dari Edward sendiri kan pasti udah belajar yang ini. Yang boleh ayat share pertama kan? ya? Ayat 2. Oh, ayat kedua. Ayat kedua kita harus mau aplikasinya atau mau menggali lagi nih. Oke, Karena berbeda loh. belum ya. Berbeda loh. Ayat 1 aplikasinya belum kan? Tadi ayat 1 saya ada share Udah. bahwa yang sekali ilustrasi Mau bahwa saya mau belajar pertama kali baca Alkitab. ini, saya waktu itu kan menganggap Alkitabnya seperti sepele lah. Dan di situ saya bertemplak bahwa mulai sekarang saya mau menggali belajar Alkitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dalam minggu ini, mulai besok pagi jam 5 waktu saya bangun. Itu waktu aplikasi saya itu. Sekarang kalau yang ayat 2, Nah, ayat 2 dikatakan apa di bahasa Indonesianya? ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Oke, bahasa Inggrisnya He was in the beginning what God. Itu New King James-nya. Nah, ini menarik lagi. New King James sama King James beda loh. Coba satu orang kita baca King James version-nya deh. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Yohanes 1 ayat 2. The same was in the beginning with God. Nah, kalau the same was in the beginning with God, artinya hal yang sama terjadi di awal mulanya dengan Allah. Nah, kalau kita ingat kembali,
Kan tadi dikatakan dari Yohanes 1:1 menjelaskan punya korelasi yang kuat Yohanes 1:1 sampai 4 sama Kejadian 1:1 ciptaan. Dikatakan juga di ayat 2, the same was in the beginning with God. Hal yang sama terjadi pada mulanya dengan Allah. Nah, kita lihat lagi di sini. Waktu penciptaan, cara Allah menciptakan bagaimana sih? Masih ingat gak? Berfirman. Allah berfirman. Jadilah. Nah, God said. Kalau bahasa Inggrisnya di King James Version di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 ya. Kalau kita baca semuanya, God said diulang-ulang seperti itu. Dan kata God said dalam bahasa Ibrani itu adalah amar, yang artinya command atau perintah atau perkataan dengan kekuatan, say with power. Nah, terus dikatakan juga yang mana kita tahu tadi God itu adalah Elohim, Allah yang benar. Berarti prinsip yang kita ambil apa? Kalau kita sudah tahu bahwa perkataan Allah itu mempunyai kekuatan, mempunyai pengaruh, mempunyai komen atau perintah. Apa yang bisa kita ambil prinsipnya kalau gitu? Perkataan Allah, firman Allah mempunyai kuasa untuk apapun. Ya. Mulai dari penciptaan, mulai dari komen, menyuruh kita melakukan sesuatu, kekuatan dan lain sebagainya. Kalau begitu, yang mana kita tahu tadi firman itu adalah termasuk ini Alkitab, maka prinsipnya adalah firman yang kita baca setiap hari itu adalah kekuatan Allah, berasal daripada Allah untuk mengajar kita, untuk membentuk kita. Aplikasinya apa kalau gitu? Personal, karena saya nggak bisa bantu. Di sini adalah conviction masing-masing ya. Kalau saya setiap saya lemah, saya butuh kekuatan, dan cara saya mendapatkan kekuatan itu dengan membaca firman Tuhan. Oke. Tapi itu masih terlalu general nggak sih? Apakah itu smart atau tidak smart? Nah, terus dengan cara itu ya berarti saya harus sering membaca Alkitab dan mungkin di set frame-nya kali ya. 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 Gimana Bang? Misalnya, nah kalau misalnya ya aku dalam kondisi aku juga bingung nih buat aplikasi buat diri gue sendiri. Ya. Gimana? How can I help myself gitu untuk make the right application? Dalam arti saya ngerti banget belajar Alkitab. Tapi ini kayaknya agak mirip ya. Kalau misalnya di-relate dengan ayat 1, well the key is you have to study the Bible. Tetapi apakah aplikasi itu akan bisa kurang lebih sama atau gimana ya? Aplikasi itu adalah tujuannya untuk mengoreksi, untuk membantu kita menjadi karakter lebih dekat kepada karakter Yesus. Kalau memang Tuhan melihat kecenderungan manusia itu jatuh ke hal yang sama, kita sering banget lihat ayat itu diulang berkali-kali dengan tekanan yang sama. Contoh, tentang memaafkan emang cuma di satu kitab aja. Tentang hormat pada orang tua memang cuma di Perjanjian Lama aja. Tentang janji Yesus apakah cuma ada di Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru? Pasti semua itu ada berkali-kali diulang menekankan hal yang sama. Dan tentu kecenderungan kita membuat aplikasi yang sama itu juga tinggi. Kembali tujuannya adalah untuk mengoreksi diri kita. Kalau memang sekarang kita masih struggle atau masih bergumul dengan isu kita yang itu terus, nggak ada salahnya untuk bisa membuat aplikasi yang sama. Cuma namun memang dianjurkan kenapa kita harus mengubah selalu aplikasinya setiap hari supaya ada pertumbuhan. Kalau sekarang saya punya aplikasi adalah saya mau membaca firman Tuhan dari Yohanes 1 sampai 4 mulai besok jam 5 pagi sebelum saya mulai kerja. Bulan depan aplikasinya sama. Berarti isu kita nggak bertumbuh dong. Isu kita masih seputar kita nggak bisa bangun pagi misalnya, kita masih nggak bisa komitmen menggali firman Tuhan. Jadi sebenarnya tidak salah. Cuma nanti dari situ kita bisa mengevaluasi diri kita bertumbuh apa enggak. Kalau kita nggak bertumbuh, kecenderungan kita mengulang aplikasi itu akan sama. Nah, kira-kira sejauh ini ada pertanyaan nggak? Karena kalau memang kita bahas ini bisa panjang sekali, nggak selesai-selesai. Padahal ya kita baru bahas itu 2 ayat loh, teman-teman. Cuma 2 ayat. Tapi ini sangat exciting. Tapi
enak juga ya belajar bersama ya Ed ya. Jadi kalau ini yang penting loh, kita ini butuh yang namanya accountable Pak. Banyak orang kan maunya sendiri atau bagaimana ya. Tapi dalam baca kita memang butuh teman yang saling menguatkan, saling mendorong. Supaya apa? Pas saya lagi bergumul, tiba-tiba saudara kita hubungi saya, lu gimana? Udah belajar kita belum? Oh iya, gue belum. Jadi saling mengingatkan gitu. Dan di situ bertumbuh sama-sama hubungan pertemanan maupun suami istri maupun pacar itu pasti jauh lebih bermakna karena kita bahas lebih kepada firman Tuhan dibandingkan hal-hal duniawi. Gimana perayaan Valentine kita? Gimana kita mau makan di mana? Orang dunia akan cenderung ngomong seperti itu. Tapi kalau kita bahasnya sama-sama, yuk kita belajar kita sama-sama. Yuk belajar kita, kenapa enggak? Dan kita bisa gali sama-sama. Kenapa? Pemikiran dua orang itu lebih kreatif juga pemikiran satu orang. Tadi kita melontarkan pertanyaan based on kita bertiga. Mungkin teman-teman di rumah punya pertanyaan yang lebih daripada yang kita bisa tanyain tadi tentang ayat 1 tadi. Jadi makin banyak teman untuk menggali Alkitab sama-sama, makin semangat cari kecenderungan untuk kita bisa menggali. Lebih banyak lagi yang didapat. Betul banget. Nah teman-teman, jika teman-teman ingin lebih lanjut belajar gimana sih belajar Alkitab dengan cara yang tadi sudah Edward ajarkan kepada kita, bisa datang ke kelas kamu kali ya? Itu boleh banget. Nanti kita open banget tuh buat teman-teman semua. Karena gratis, tidak ada biaya. Kita juga yang kebanyakan datang juga seumur-umur kita. Anak muda tentunya. Tapi juga kalau memang orang tua yang berjiwa muda mau ikut, kenapa tidak? Karena dalam belajar kita nggak ada patokan umur, ya. Dan kita akan belajar bersama-sama. Tidak ada guru, tidak ada murid, kita akan menggali sama-sama. Itu bedanya. Jadi kita akan berdiskusi, kita akan berinteraksi. Boleh nanya, boleh diam, nggak masalah, nggak bakal dimarahin. Karena kita sama-sama menggali Alkitab sama-sama. Tapi intinya bawa Alkitab ya. Dan kan belajar Alkitab dan buku catatan ya. Oke, benar-benar. Dan buku catatan jadi dicatat. Nah, boleh di-share nggak itu setiap hari apa dan kira-kira waktunya berapa lama? Oke, kita setiap hari Sabtu di Kalibra sendiri, mungkin alamatnya bisa ditaruh di bawah ya supaya lebih detail. Kita akan mulai setiap hari Sabtu jam 9.15 sampai 9.20 sampai jam 10.30. Oke. Jadi cukup waktu untuk saudara-saudara yang udah belajar di rumah, gitu mau nanya, mau diskusi, kita cukup waktu untuk gali sama-sama. Oke teman-teman, silakan datang ke kelas Bible Study kita setiap hari Sabtu jam 9.15 atau jam 9.20 sampai jam 10.30 ya. Nanti akan dipandu, diajarkan oleh Edward di sini. Oke, terima kasih banyak Edward atas waktunya ngajarin kita cara belajar Alkitab. Kita undang semua teman-teman untuk datang ke kelas Bible Study yang dipimpin oleh Edward. Semoga teman-teman semua terberkati dengan pelajaran yang sudah kita pelajari. Terima kasih banyak sudah nonton. Sampai ketemu lagi. Dadah.